Selamat siang semuanya. Kita mulai kunci rahasia kesuksesan Jepang, gitu ya. Dan kali ini apa yang dibahas adalah ini, 重欲業を制す。ちょっと待ってね。重欲業を制す。重欲業を制す。これでいいですかね。はい。OK。sebentar. はい。ini aja. はい。sekali lagi, kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKJ ke 142. Hari ini membahas Juyok Go wo Seisu. Saya terjemahinnya halus lebih unggul daripada kasar. Tapi sebenarnya ya, halus ya, halus yoku seisu. Jadi mengatasi ya. Jadi halus suka mengatasi kasar. Tapi ya kalau terjemahan lebih itunya itu ya, halus lebih unggul daripada kasar atau harus lebih kuat daripada kasar. Ya, ini yang ambil dari internet ya. 重欲合成数は柔軟なものがそのしなやかさでかえって剛強なものを押さえつけることができるという意味のことわざです。Jadi, 重欲合成数 adalah ことわざ、peribahasa berartiことわざ yang mengartikan hal yang junan, hal yang harus そのしなやかさで karena sifat yang fleksibel itu かえって、剛強なものを押さえつけることができる。Jadi bisa mengarahkan hal yang sebaliknya bisa mengalahkan hal yang kuat ya. Gokyo itu kuat dan boleh dikatakan kaku, tapi kuat dah ya. Judo no waza o rei ni, itu dengan ibarat salah satu jurus judo, 小さい人が大きい人を投げ飛ばす様子を表現する際によく使われます。Jadi, sering digunakan pada waktu menggambarkan orang kecil melemparkan orang besar. Ya, ini yang tadi ya, yang tadi sudah ada. 一見弱そうに見えるものが実は強いものよりも優れているという例え。Jadi ini ibarat bahwa kelihatannya hal yang atau orang yang lemah, 実は sebenarnya 強いものよりも優れている。Jadi lebih unggul daripada yang kuat. Ya, 力の強いものに力で対抗するのではなく、ya. Jadi terhadap hal yang kuat 力で対抗するのではなく、bukan melawan dengan kekuatan, tetapi 自分の力を利用したり、dengan menggunakan kekuatan 相手、lawan, dan 受け流すことで、受け流す itu membiarkan lah. Dengan membiarkan 有利な立場に逆転することもある。ね。
Jadi bisa juga terbalik ya, gyakuten itu terbalik ke eh, apa ya, keadaan yang lebih unggul ya, seperti itu. Itu seperti artinya seperti itu ya. Ya sekali lagi, juyokugo wo sesu ya, harus lebih unggul daripada kasar. Ya, kenapa tiba-tiba saya mau menjelaskan kata ini? Ya, sekarang itu ya, banyak yang itu ya, pikiran kaku ya. Kalau namanya manusia ya, namanya manusia, kalau tidak perhatikan, sering-sering terikat dengan pikiran kaku gitu. Ya, jadi saya terjemahin yang menurut saya kalau kata-kata ini diartikan eh, apa ya, arti lagi ya, tambah arti lagi, pikiran kaku atau pikiran halus ya, pikiran halus lebih unggul daripada pikiran kaku ya. Sekarang ya saya studinya itu kan di dunia ini masih perang terus, dan perang kadang-kadang ada antara agama juga ya. Kenapa merawang antara agama? Ya, menurut saya karena pikiran kaku. Dan pikiran halus itu apa? Ya, menurut saya adalah Pancasila nomor satu. Apa Pancasila nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa maksudnya walaupun agamanya beda-beda, tapi Tuhannya satu. Menurut saya itulah pikiran halus. Jadi, juyokugo wo sesu ya, pikiran kaku lebih unggul daripada pikiran halus daripada pikiran kaku. Jadi kalau apa ya, saling apa antara agama saling mengalahkan agama yang lain, saling apa ya, mau menang daripada agama yang lain, itu adalah pikiran kaku. Tapi sebenarnya walaupun agamanya beda, tapi eh, Tuhannya sama atau tujuannya sama. Ya, itulah pikiran halus. Ya, jadi kenapa saya senang tinggal di Indonesia? Karena ada Pancasila itu. Ya, kalau pikiran kaku itu justru bikin sempit ya, bikin sempit diri sendiri. Misalnya saja orang itu salah. Ya, kalau bilang terus apa, orang itu aneh. Walaupun kalau terikat pikiran kaku seperti itu, walaupun orang itu bilang yang bagus, tidak akan bisa diterima kan? Iya kan? Ya, saya sering bilang untuk masuk surga meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, salah satu caranya belajar. Belajar itu apa? Belajar adalah menambah pengalaman. Menambah pengalaman itu apa? Dengar kata-kata orang banyak. Makanya saya sering bilang, ayo kita baca buku, ya, untuk menerima pikiran orang lain. Salah satu cara yang paling bagus adalah baca buku. Ya kan, itulah pikiran halus. Tapi misalnya saja kalau ada pikiran kaku, ya orang itu apa ya, aneh. Orang itu tidak ikut agama saya. Dengan pikiran kaku itu, kesempatan untuk menerima ilmu yang lain, waduh, bisa hilang gitu. Ya, makanya halus, ya, apa namanya, apa namanya, eh, halus itu sangat penting itu ya. Apa dan maaf ya, saya agama Buddha. Di agama Buddha apa ya, kata-kata itu ya, mantra bukan mantra ya, tapi ya kata-kata
itu ada begini. Nyuwa shikijikisha. Nyuwa shikijikisha adalah orang yang halus, fleksibel lah, fleksibel dan jujur. Orang yang fleksibel dan jujur, Sokkai Kenga Shin, langsung bisa semua ya, semua bisa melihat apa namanya badan sendiri. Kalau badan sendiri dalam arti di sini adalah Tuhan. Jadi kalau orang yang jujur, orang yang fleksibel dan jujur, langsung bisa melihat Tuhan. Saya artikan begitu. Dan zaishi ni seppo. Jadi di sini saat ini saja bisa menjelaskan ilmu. Ya, saya senang kata-kata ini. Ya, sekali lagi, kalau orang yang fleksibel dan jujur langsung bisa melihat atau bisa memahami Tuhan dan bisa menjelaskan ilmu Tuhan dengan di sini saja. Ya, ada arti begini ya. Jadi sekali lagi Juyokugo wo sesu halus lebih unggul daripada kasar, atau saya diluaskan arti pikiran halus atau fleksibel atau apa namanya sifat yang bisa menerima apa-apa tanpa pakai kacamata. Pakai kacamata itu apa mengecap orang suatu orang dia itu tidak agama saya, dia karena suka marah kasar ya. Dengan kalau mengecap seperti itu apa ya, sayang gitu ya. Jadi lebih unggul daripada kasar itu yang tadi ya, mengecap atau memakai kacamata sesuatu. Ya, seperti itulah. Ya, mudah-mudahan. Dan sebenarnya sambil saya bicara begini, justru apa ya? Justru itu ya pelajaran untuk saya sendiri. Ya, sekarang kelihatannya itu ya, kadang-kadang saya menjadi apa ya, masalah apa pikirannya apa ya, jadi kaku gitu, jadi kaku atau kondisi kejiwaannya, kondisi jiwanya atau kondisi psikologisnya tidak stabil gitu. Dan untuk menstabilkan saya diri sendiri, saya percaya yang tadi ya. Jadi orang yang fleksibel dan jujur dan bisa memahami atau bisa akrab sama Tuhan ya, dan bisa menjelaskan ilmu Tuhan gitu ya untuk diri sendiri juga dan yang lain juga memahami Nyuwa Shikijikisha ya, orang yang jujur dan orang yang fleksibel dan jujur itu apa ya. Menurut saya orang fleksibel dan jujur adalah selalu mempunyai tujuan yang jelas ya. Ya, tujuan yang jelas adalah ya kalau di ya, KRKJ saya sering bilang mari kita masuk surga. Untuk masuk surga meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Dan saya tinggal di Indonesia untuk mendalami bagaimana mewujudkan perdamaian dunia. Ya seperti tadi bilang, pikiran halus di Indonesia jelas sekali adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya seperti itulah. Hai, dengan begitu KRKJ 142 sampai sekian dulu. Dan sebagai penutup, ya mari kita teriak sama-sama. Mari kita masuk surga. Terima kasih.